Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan dengan doa dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya 65 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tan dan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat ini menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari pembangunan Babel. Mereka kembali jatuh ke dalam dosa. Ada dari antara mereka yang tidak peduli terhadap sesamanya. Mereka hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, bahkan ada yang menindas kaum lemah dan miskin. Dan dalam keagamaan mereka jatuh ke dalam penyimpangan karena membuat penyembahan kepada dewa Baal. Dan inilah yang melukai hati Tuhan. Tuhan akan mendatangkan hukumannya bagi mereka, dan hukuman itu disampaikan melalui Nabi Yesaya. Namun karena kasih Allah yang besar melebihi murkanya, Tuhan memberitahu akan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dari Allah dalam hidup kita. Namun bagaimana caranya supaya hal itu bisa terjadi dalam hidup kita? Mari kita lihat dari renungan hari ini. Pertama, Yesaya menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan adalah seutuhnya firman Tuhan yang mengajak orang-orang untuk bertobat. Kemudian yang kedua, seperti kata orang, jika pada tan dan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Hal ini hendak menekankan betapa berharganya waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karenanya kita harus mampu mengenali diri kita, menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua, agar kita menempatkan diri untuk maksud dan kehendak Allah, membawa orang-orang di sekeliling kita kembali kepada kehendak-Nya. Keselamatan kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami pada saat ini. Kami bisa merasakan kekuatan, kesehatan, napas kehidupan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar tetap mempercayai dan mengimani kasih Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa penuh anugerah Tuhan, beraktivitas dan mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.